Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, kita dapat berjumpa kembali dalam pembacaan hadis dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Nah, hadis yang akan kita dengarkan kali ini yaitu hadis nomor 111 dari bab 11, yaitu bab mujahadah atau kesungguhan diri. Hadis nomor 111 yang artinya dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris al-Khawlani, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, bahwasanya dia berfirman, "Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Kalian semua sesat kecuali siapa yang aku beri petunjuk. Maka hendaklah kalian meminta petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Hai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali orang-orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Hai hamba-hambaku, kalian semua telanjang kecuali siapa yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku akan mengampuni semua dosa, maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup untuk memberikan mudarat kepadaku dan tidak pula sanggup memberikan manfaat kepadaku. Hai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang pertama dan yang terakhir, manusia maupun jin, semua mempunyai hati yang sama seperti hati orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian, niscaya hal keimanan yang sempurna itu tidak akan menambah sedikit pun dari kebesaran kerajaanku. Hai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang pertama dan yang terakhir, manusia maupun jin, semuanya mempunyai hati yang sama seperti hati orang yang paling keji di antara kalian, niscaya hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kebesaran kerajaanku. Hai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang pertama dan yang terakhir, manusia maupun jin, semuanya berada di suatu tanah lapang, lalu tiap-tiap mereka mengajukan permohonan kepadaku, dan aku pun mengabulkan permohonan masing-masing dari mereka. Niscaya hal itu sama sekali tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, kecuali seperti air yang terambil dari sebatang jarum apabila ia dimasukkan ke lautan. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal perbuatan kalian, dan semua itu akan aku perhitungkan untuk kalian, dan aku akan memberikan balasan yang sempurna kepada kalian atasnya. Maka itu, barang siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, maka hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Sa'id menambahkan, setiap kali menyampaikan hadis ini, Abu Idris duduk di atas kedua lututnya. Kami meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kami meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan dia menyatakan penduduk Syam tidak mempunyai hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Nah, pengesahan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2577. Riwayat ini termasuk hadis yang menjadi poros agama Islam. Hadis ini disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah pada penutup bab di dalam kitabnya Al-Azkar. Kandungan hadis yang pertama,
Allah Azza wa Jalla memuliakan orang-orang yang beriman dan meninggikan sebutan mereka dengan menisbatkan kepada dirinya seperti ditegaskan dalam firman-Nya, ya ibadi, hai hamba-hambaku. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla membersihkan dirinya dari kezaliman serta dia juga mengharamkan kezaliman bagi hamba-hambanya. Dan yang ketiga, disyariatkan berusaha mencari hidayah yang diiringi dengan berdoa dan menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, rezeki berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan berada di tangannya. Maka dalam memperolehnya kita harus melalui usaha yang disyariatkan dan diikuti dengan doa agar lebih mudah mencapainya. Dan yang kelima, setiap hamba sangat membutuhkan Rob dalam segala hal dan urusannya, baik yang besar maupun yang kecil, juga baik itu yang berharga maupun yang hina. Karena itulah dia harus berlindung lagi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Robnya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat kesempurnaan rasa butuh kepada Allah, dan inilah puncak ketinggian derajat seorang hamba. Dan yang keenam, ketaatan seorang hamba tidak dapat memberi manfaat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemaksiatannya tidak akan memberi mudarat kepadanya. Walau begitu, Dia Azza wa Jalla mencintai keimanan serta membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Dan yang ketujuh, keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya umat manusia ini melakukan kezaliman dan kemaksiatan, niscaya dia tidak akan mengabaikan perbuatan keji tersebut begitu saja. Akan tetapi, Allah akan menunda balasannya untuk beberapa waktu hingga dia menghitung amal perbuatan mereka sebelum membalas perbuatannya itu. Dan yang kedelapan, manusia diberikan kebebasan untuk berbuat dan memilih perbuatan yang dia kehendakinya. Nah, ini perlu diingat, manusia itu diberikan kebebasan untuk berbuat dan memilih perbuatan yang dikehendakinya. Sungguh dia akan dihisab atas perbuatan yang dikerjakannya dan dicela atas pengabaiannya terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala sangatlah menyukai hamba-hambanya yang mengajukan permohonan kepadanya, seraya tunduk patuh terhadapnya serta menyampaikan permohonan itu berulang-ulang. Sesungguhnya perbendaharaannya sangatlah banyak. Demikian isi kandungan dari hadis nomor 111 pada bab 11. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.